Malam itu hujan turun sangat deras. Petir menyambar dengan suaranya yang menyeramkan, dan suara angin yang menembus celah-celah jendela membuat suasana puskesmas Sukajaya makin suram. Jam dinding tua di ruang piket menunjukkan pukul 11:30 malam. Di luar, gelap pekat tanpa satupun cahaya, karena listrik padam sejak maghrib, menyisakan genset tua yang menggerung lirih, seolah ikut takut menghadapi malam. Dokter Rina menghela napas panjang sambil mengaduk kopi hitam yang sudah dingin. Perempuan berusia 38 tahun itu memandangi ruang tunggu yang kosong. Sepi banget ya, kayak nggak ada kehidupan, gumamnya. Susterwati, wanita paruh baya yang sudah lebih dari 2 dekade bertugas di puskesmas itu, hanya tertawa kecil. Maklum dok, siapa juga yang mau berobat tengah malam? Apalagi di tempat kayak gini, kalau nggak terpaksa banget, pasti lebih milih tidur di rumah. Jangan ngomong gitu Bu Wati, bikin merinding aja ibu ini. Timpal Suster Lilis yang baru 2 bulan kerja di sana. Sejak pertama masuk, Lilis memang sering merasakan ada yang aneh di puskesmas ini. Kadang suara langkah kaki terdengar dari atap, pintu ruang obat terbuka sendiri. Bahkan ia pernah melihat bayangan lewat cepat di lorong belakang. Tapi semua itu ia simpan sendiri, takut dikira penakut. Obrolan mereka terpotong suara ketukan keras di pintu depan. Semua saling pandang. Siapa ya malam-malam begini? Ngetok pintunya juga kenceng? Tanya Dokter Rina pelan. Pak Hasan, satpam senior langsung bangkit dari kursinya. Saya cek dulu dok, katanya sambil membawa senter besar. Rangga, satpam muda yang baru lulus pelatihan, ikut berdiri, meski wajahnya sedikit pucat. Begitu pintu dibuka, tampak 4 anak muda berdiri basah kuyup. Wajah mereka pucat, mata merah seperti habis menangis. Salah satunya, seorang pemuda kurus bernama Yusuf, langsung bicara terburu-buru. Dok, teman kami sedang sakit, tolong bantu kami, katanya sambil menunjuk ke arah belakang, tempat seseorang sedang ditopang 2 temannya. Lelaki itu terlihat lemas, tubuhnya lunglai, kepala menunduk, kulitnya pucat nyaris biru. Cepat, bawa dia masuk, seru Dokter Rina. Mereka segera membawa Bima ke ruang perawatan. Sepanjang lorong, suara sandal yang berdecit basah bergema, berpadu dengan tetesan air dari pakaian mereka. Lorong itu terasa semakin panjang. Cahaya lampu genset yang redup seperti berjuang menembus kegelapan. Saat Bima direbahkan di ranjang, Dokter Rina langsung memeriksa nadinya. Alisnya mengernyit. Lemas sekali, tekanan darahnya rendah, napasnya dangkal. Namun sebelum sempat mengambil tensimeter, Bima mendadak membuka mata. Matanya kosong, bukan seperti orang sakit, melainkan seperti lubang hitam yang menatap tanpa jiwa. Kemudian, ia tersenyum, senyuman lebar, aneh, tak wajar untuk kondisi orang sakit. Apakah kau tinggal di sini juga? Bisiknya lirih ke arah Suster Lilis, membuat bulu kuduk perempuan muda itu berdiri. Apa maksudnya? Tanya Lilis pelan, sambil mundur selangkah. Bima sejak sore udah aneh dok, jelas teman Bima yang bernama Andi. Dia tiba-tiba jatuh waktu lagi mancing di sungai. Pas sadar, dia ngomongin hal-hal yang aneh. Dia juga manggilin nama orang-orang yang udah lama meninggal. Dokter Rina mencoba tenang. Oke, sekarang kita observasi dulu ya. Siapa tahu ini cuma shock atau hipotermia. Susterwati, tolong cek suhu tubuhnya. Namun saat Susterwati mendekatkan termometer ke tubuh Bima, alat itu berbunyi aneh, seperti error, lalu mati total. Ini kayaknya rusak, katanya sambil menunjukkan layar mati. Suster Lilis mencoba mengganti dengan yang lain, dan hasilnya sama saja. Tiba-tiba lampu ruangan berkedip. Angin dingin menerpa dari ventilasi, meski semua jendela tertutup rapat. Pak Hasan, tolong coba cek pintu belakang dong, takutnya kebuka, pinta Dokter Rina. Pak Hasan mengangguk. Diikuti Rangga, mereka keluar dari ruang perawatan, menelusuri lorong yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Gemericik air hujan dari talang terdengar jelas.
seolah waktu melambat. Di dalam ruangan, Bima mulai bergumam sendiri. Suaranya pelan, namun terdengar jelas di antara ketegangan yang memuncak. Kami sudah bangkit. Satu persatu, kalian akan melihat. Seperti dulu, seperti sebelum puskesmas ini berdiri. Semua orang terdiam, hanya suara detak jam tua di dinding yang terdengar beradu dengan degup jantung mereka yang semakin kencang. Dokter Rina menelan ludah. Kalian gak cerita dari awal apa yang sebenarnya terjadi sebelum Bima jatuh sakit. Andi, Yusuf dan Mira saling pandang. Wajah mereka sama pucatnya. Akhirnya Yusuf menjawab lirih. Sebelum kejadian ini, kami sedang bermain di sekitar sumur tua dekat tempat pemancingan. Lalu Bima bilang dia dengar suara dari dalam sumur tua. Katanya ada yang manggil namanya, minta dibebaskan. Gak lama dari situ, Bima jadi seperti ini. Dan di saat itulah, entah kenapa, semua merasa seolah ada yang mendengar percakapan mereka. Dari balik lorong gelap, samar-samar terdengar suara langkah kaki, lambat, berat, berirama, berjalan mendekat menuju ruang perawatan. Langkah kaki itu semakin jelas. Perlahan, mendekat dari lorong gelap yang menuju ruang perawatan. Suaranya berat, seolah seseorang berjalan sambil menyeret sesuatu. Semua orang terdiam, hanya suara hujan yang masih mengguyur atap puskesmas menjadi latar belakang sunyi yang menusuk. Suster Lilis menggenggam lengan Suster Wati. "Bu, siapa itu?" bisiknya gemetar. Dokter Rina menoleh ke arah pintu. "Pak Hasan, Angga, apa itu kalian?" Hening, tidak ada jawaban. Lalu, suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu ruang perawatan. Andi, Yusuf dan Mira saling berdesakan di pojok ruangan. Mata mereka menatap pintu yang perlahan bergoyang, seperti ditekan dari luar. Handle pintu bergerak, naik turun sendiri. "Ya Allah, apa itu?" seru Suster Wati, dilanjutkan dengan membaca doa. Dokter Rina memberanikan diri mendekat. "Tenang, mungkin cuma Pak Hasan," gumamnya meski jantungnya berdebar cepat. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Lorong terlihat gelap, hanya ada pantulan cahaya redup dari senter yang ditinggalkan Pak Hasan di kursi piket. Tapi di lantai lorong ada jejak kaki, basah, panjang, mengarah dari pintu belakang menuju ruangan mereka. Jejak itu aneh, besar, tidak proporsional, seperti milik seseorang yang kakinya bengkok. Dokter Rina mundur pelan. "Tutup pintunya," bisiknya. Lilis langsung mengunci dengan cepat. Namun saat mereka menoleh, Bima sudah duduk tegak di ranjang. Wajahnya tersenyum lebar, matanya menatap kosong ke langit-langit. "Terlambat, kalian semua sudah dipilih," ucapnya lirih. Suaranya bukan suara Bima lagi, lebih berat, seperti dua suara bertumpuk jadi satu. Mira menangis terseduh. "Dok, tolong, Bima gak pernah kayak gini sebelumnya." Yusuf langsung menarik Andi ke dekat jendela. "Kita kabur aja yuk, ini udah gak benar." Andi menggeleng. "Lihat dulu Pak Hasan sama Rangga kemana. Jangan ninggalin yang lain." Tiba-tiba, lampu genset mati. Suasana menjadi gelap total. Ruangan tenggelam dalam hitam. Hanya ada suara napas mereka yang memburu. Tak sampai 5 detik, terdengar suara orang berlari di luar lorong. Kemudian, teriakan keras. Itu suara Rangga, melengking, penuh ketakutan, lalu mendadak terputus, seolah ada yang membekapnya. "Ya Allah, Rangga kenapa?" Lilis panik. Pak Hasan muncul tiba-tiba di lorong depan pintu. Wajahnya pucat pasi, baju dinasnya basah oleh peluh, meski udara sedingin kulkas. "Jangan keluar, jangan kemana-mana, ada yang ngikutin kita," bisiknya pelan. "Apa maksudnya Pak?" tanya Dokter Rina. "Tadi saya sama Rangga cek pintu belakang. Tiba-tiba
ada sosok perempuan di pojokan dapur. Rambutnya panjang, badannya miring kayak patah. Dia manggil-manggil nama Rangga. Begitu Rangga nyamperin, dia hilang. Terus Rangga jerit-jerit sendiri, kayak kesurupan. Lalu Rangga di mana sekarang? Pak Hasan menunduk. Saya nggak tahu. Saya lari. Mereka semua saling pandang, menyadari satu persatu mulai hilang. Dan Bima kini tertawa lirih di ranjang. Matanya tetap kosong. Ada yang bangun. Dari dasar tanah ini, dia marah. Puskesmas ini, di atas kuburnya, semua yang di sini akan ikut. Tiba-tiba jendela bergetar keras, seperti ada yang menghantam dari luar. Mira menjerit ketakutan. Andi langsung memeluknya. Yusuf mencoba menahan pintu, meski dirinya sendiri gemetar. Dokter Rina sadar keadaan makin kacau. Pak Hasan, kita nggak bisa diem aja, kita harus cari bantuan. Pak Hasan menggeleng kuat. Nggak bisa keluar, Dok. Dia udah kepung puskesmas ini, nggak ada sinyal. Jalan utama ketutup pohon tumbang. Kita cuma bisa bertahan sampai pagi. Tapi kalau dia nggak nunggu pagi, bisik Suster Wati. Semua terdiam, suasana menjadi hening lagi. Dan saat itu, Bima berdiri dari ranjang. Tanpa ekspresi, kakinya menyeret, tubuhnya kaku. Dia berjalan menuju pintu, lalu berhenti. Sudah datang. Dia sudah masuk. Lampu tiba-tiba menyala sendiri. Tapi cahaya berubah ke kuningan redup seperti lampu minyak zaman dulu. Dan di belakang Pak Hasan yang berdiri di lorong, sosok perempuan itu muncul. Rambutnya panjang, menjuntai menutupi wajah. Baju putihnya penuh tanah dan noda hitam. Lehernya miring ke kiri, seolah patah. Kakinya bolong, seperti bekas luka lama yang menganga. Dia menatap lurus ke dalam ruangan, lalu tersenyum. Pintu tertutup sendiri. Kunci pintu berputar, terkunci dari luar. Kini mereka benar-benar terperangkap. Dan malam baru saja dimulai. Tak ada seorang pun yang berani mendekat. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar pelan, lalu semakin keras, seolah menghitung waktu sebelum maut datang menjemput. Di sudut ruangan, Mira mulai menangis dalam pelukan Andi. Yusuf mencoba menyalakan ponselnya, berharap ada sinyal. Tapi nihil, layar hanya menampilkan tanda silang merah besar, mati total. Suster Lilis membaca doa berulang-ulang, sementara Suster Wati memegangi tasbih yang nyaris putus karena dicengkeram terlalu kuat. Dokter Rina memejamkan mata, menarik napas panjang. Kita harus cari jalan keluar, nggak bisa nunggu sampai pagi tanpa usaha. Pak Hasan berdiri diam di dekat pintu. Matanya masih menatap kosong ke tempat sosok perempuan itu muncul. Pak Hasan? Gimana? Tanya Dokter Rina. Pak Hasan menelan ludah. Saya pernah dengar cerita tentang puskesmas ini dulu, waktu pertama kali jaga malam. Warga bilang ada kuburan massal zaman dulu di bawah sini. Katanya tanah ini pernah buat buang mayat korban pemberontakan. Mereka bilang kalau ada yang manggil namanya, dia bakal datang. Nggak usah diterusin, Pak. Jangan sebut-sebut namanya, seru Suster Wati, panik. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari balik dinding ruang perawatan. Semua langsung membeku. Andi melirik ke atas. Itu bukan di pintu? Yusuf mengangguk pelan. Iya, itu dari dalam tembok. Mira menjerit kecil. Jangan bercanda, please. Namun ketukan itu semakin keras. Seperti ada yang mencoba keluar dari balik tembok. Lalu, terdengar suara perempuan serak, seperti napas tersengal. Bukakan, aku sudah lama dikurung. Semua mundur bersamaan. Tak ada yang berani mendekat. Bima, yang sejak tadi berdiri kaku, tiba-tiba melangkah pelan menuju dinding itu. Wajahnya tanpa ekspresi, bola matanya nyaris putih semua.
Bima, jangan, teriak Mira. Tapi Bima terus berjalan, tangannya terulur, mengusap tembok seolah menyapa seseorang yang lama dirindukan. Dia teman lama kita. Dia nggak suka ditinggal sendirian, teriak Bima. Pak Hasan menarik tubuh Bima mundur. Sadarlah nak, jangan main-main sama dia. Namun seketika, lampu kembali padam. Ruangan gelap total, terdengar suara derit kursi bergerak sendiri. Lalu langkah kaki dari arah pojok ruangan. Bukan langkah manusia. Berat, menyeret. Semua terdiam, mematung, menahan napas. Sampai suara perempuan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Siapa yang memanggil namaku? Mira menangis keras. Dok, tolong. Aku takut sekali. Andi memeluknya erat. Yusuf merapat ke jendela, mencoba melihat keluar. Tapi yang ada hanya kabut tebal dan siluet pohon bergoyang. Suster Lilis semakin kencang membaca doa. Mulutnya bergetar hebat. Allah, lindungi kami. Lalu tiba-tiba, sesuatu jatuh dari plafon. Semua terlonjak kaget. Dokter Rina menyorot dengan senter. Dan yang terlihat adalah tubuh Rangga yang sudah kaku. Lehernya terpelintir dengan posisi aneh. Matanya melotot. Mulutnya terbuka seolah ingin berteriak terakhir kali. Ya Allah, jerit Pak Hasan. Suster Wati pingsan seketika. Andi berteriak, Pak, ayo keluar. Ini nggak bisa dibiarkan. Tapi pintu masih terkunci. Jendela-jendela pun kini dipenuhi tanah dari luar. Seperti ada yang menimbun puskesmas perlahan. Kita dikurung, kita beneran dikurung, Yusuf bergumam. Napasnya makin cepat. Bima tertawa pelan. Dia nggak suka kalau ada yang kabur. Dokter Rina mencoba mencari akal. Pak Hasan, di mana kunci cadangan pintu belakang? Di ruang arsip, jawab Pak Hasan gemetar. Tapi ruang arsip itu lorongnya lewat tempat dia muncul tadi. Kita nggak punya pilihan lain. Kalau kita nggak keluar sekarang, kita semua bakal kayak Rangga, kata dokter Rina tegas. Andi mengangguk mantap. Aku ikut dok. Yusuf ragu, tapi akhirnya mengangkat tangan. Gue juga. Mira memeluk Andi. Aku nggak mau ditinggal sendirian. Pak Hasan menghela napas berat. Baik, ayo. Sebelum dia muncul lagi. Mereka pun bersiap keluar, meninggalkan Suster Lilis yang menjaga Suster Wati yang masih pingsan. Namun sebelum membuka pintu, Bima berkata lirih dengan senyum aneh. Hati-hati, jangan sampai ada yang manggil namanya lagi. Kalau 3 kali disebut, nanti dia bakal ikut pulang sama kalian. Lalu pintu dibuka. Lorong gelap menyambut dan lorong menuju ruang arsip sepi. Terlalu sepi, tak ada suara selain napas yang berat dan langkah kaki berderak pelan. Lampu darurat berkedip-kedip, melemparkan bayangan panjang yang seolah bergerak sendiri di dinding. Di belakang, Pak Hasan berjalan paling akhir. Tangannya memegang senter kecil yang nyalanya mulai redup. Jangan ada yang bicara, jangan bisikan apapun. Pesan dokter Rina nyaris tak terdengar. Yusuf menggenggam obeng sebagai senjata seadanya. Andi memeluk Mira yang terus gemetar. Kakinya hampir tak kuat menopang tubuh. Lorong itu seperti tidak ada ujung. Setiap langkah terasa membawa mereka semakin jauh ke tempat yang seharusnya tak pernah dikunjungi siapapun. Sampai akhirnya mereka tiba di depan pintu ruang arsip. Tapi saat hendak membukanya, ternyata pintunya terkunci. Demi apa ini? Kuncinya mana, Pak? Gumam Andy. Pak Hasan menggeleng pelan. Kuncinya cuma 1 dan terakhir dipakai sama Rangga. Semua saling pandang. Mayat Rangga masih ada di ruang perawatan. Dengan kata lain, mereka harus kembali melewati lorong gelap ini 2 kali. Mira mulai panik. Nggak bisa, aku nggak mau balik lagi. Kita terjebak. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Dari arah lorong tempat mereka datang,
berat, lambat, menyeret sesuatu. Pak Hasan buru-buru mematikan senter. Semua menahan napas. Suara itu makin mendekat. Ada bau anyir, menyengat, seperti darah lama yang mengering. Dari jarak kejauhan, siluet perempuan bergaun putih dengan rambut panjang mulai terlihat berjalan pelan. Kepalanya miring seolah tak ditopang tulang yang kuat. Siapa yang memanggil namaku? Mira memekik kecil, tapi segera dibungkam Andi dengan tangan. Dokter Rina menarik napas gemetar. Pak, apa ada jalan lain? Pak Hasan mengangguk. Ada, tapi lewat ruang otopsi. Yusuf menelan ludah. Apa lebih aman? Pak Hasan hanya menjawab dengan pandangan kosong. Jawabannya jelas tidak. Dengan langkah pelan, mereka mundur menyusuri lorong, menghindari sosok perempuan itu yang kini berhenti di depan ruang perawatan. Kepalanya menoleh ke arah mereka. Meski jauh, jelas sekali senyuman mengerikan yang mengembang di wajahnya. Bibirnya robek, menganga lebar hingga ke pipi. Sudah 2 kali namaku disebut. Mira langsung pingsan. Andi memapahnya sambil gemetar. Mereka masuk ke ruang otopsi. Bau formalin menusuk hidung. Ruangan itu gelap. Hanya ada 1 lampu neon yang berkedip. Di dalam ada 2 meja operasi berkarat. Satu masih ada bekas darah mengering yang entah dari pasien kapan. Pak, cepat cari kunci cadangannya, tanya Dokter Rina. Pak Hasan membuka laci-laci dengan tangan gemetar. Harusnya di sini. Harusnya. Namun sebelum ia menemukan kunci itu, tiba-tiba pintu ruang otopsi menutup sendiri. Lampu langsung padam. Ruangan sunyi dan hening. Lalu terdengar suara dari atas plafon. Tolong, aku masih di sini. Semua menengadah. Di sana, dari sela-sela plafon terbuka, terlihat tangan-tangan pucat menjulur keluar, seakan mencoba meraih siapapun yang ada di bawahnya. Andi mundur sambil membawa Mira. Yusuf membantu menopang. Kuncinya mana, Pak? Yusuf berteriak. Pak Hasan mengguncang-guncang laci. Hilang. Ini nggak mungkin. Harusnya di sini. Tiba-tiba, salah satu tangan dari plafon berhasil menarik tasbih milik Suster Wati yang digantungkan di leher Yusuf. Tasbih itu ditarik hingga putus. Manik-manik berjatuhan, memantul di lantai. Seketika itu pula, terdengar suara berat dan dalam bergema memenuhi ruangan. 3 kali sudah disebut. Andi menoleh cepat. Siapa yang nyebut? Pak Hasan pucat. Aku tadi berbisik. Tanpa sadar, seketika itu pula, sosok perempuan itu muncul di pojok ruangan, seolah dia memang lahir dari kegelapan. Wajahnya penuh luka sayat, mata hitam legam tanpa bola mata. Mulut sobek itu tersenyum lebar. Akhirnya, kalian semua ikut denganku. Pak Hasan berteriak paling keras. Tapi belum sempat lari, lehernya seperti dipelintir oleh tangan tak terlihat. Sekejap, suara leher patah terdengar. Tubuhnya terjatuh dengan mata terbuka, menatap kosong. Dokter Rina mundur sambil berteriak membaca doa. Yusuf mengguncang-guncang tubuh Pak Hasan yang sudah dingin. Andi hanya bisa memeluk Mira erat, berharap semua ini mimpi buruk. Namun, pintu otopsi mulai berderak sendiri. Pelan, lalu terbuka. Tapi yang terlihat di luar bukan lorong puskesmas, melainkan kuburan, seperti liang lahat yang menganga, menunggu mereka masuk. Suara perempuan itu berbisik lembut di telinga mereka, padahal mulutnya tidak bergerak. Ayo, waktunya pulang. Pulang bersamaku. Dan kini, mereka semua sadar. Tidak ada jalan keluar. Satu persatu, mereka mulai kehilangan kendali. Pak Hasan sudah tergeletak, lehernya patah dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Yusuf masih mencoba membaca doa, tapi bibirnya gemetar hebat, kalimatnya terpatah-patah. Dokter Rina terus mundur sambil memegangi Mira yang masih pingsan.
Sedangkan Andi menatap pintu ruang otopsi yang kini menganga menampilkan lubang tanah pekat seperti kubur. Jangan percaya, jangan dekati. Ini jebakan. Suara lirih Rangga seolah datang dari dasar liang. Tapi kaki Andi terasa berat, seperti ditarik pelan-pelan oleh udara dingin yang keluar dari lubang itu. Lalu sosok perempuan bergaun putih yang sejak tadi meneror mereka melayang mendekat. Bukan berjalan, melayang. Tanpa suara, rambut hitam panjang menutupi sebagian wajahnya. Tapi kini wajahnya jelas terlihat, dan di sanalah terjawab semuanya. Itu Bu Nani. Aku kira hanya mitos, bisik Yusuf. Gemetar. Sosok itu adalah Bu Nani, bidan puskesmas yang dikabarkan meninggal 5 tahun lalu karena depresi berat. Kabar burung mengatakan Bu Nani pernah melakukan malpraktik hingga menyebabkan kematian ibu dan bayi dalam persalinan. Sejak itu, dia dikucilkan, stres berat, hingga akhirnya gantung diri di ruang arsip. Tak ada yang berani menyebut namanya lagi, apalagi malam-malam di puskesmas. Kalian panggil aku. Kalian harus ikut. Suara Bu Nani bukan lagi suara manusia, seperti bisikan ribuan nyawa yang tersiksa. Mata Andi mulai kosong, tubuhnya bergerak sendiri menuju lubang itu. Jangan, Dokter Rina menarik Andi, tapi kekuatan mereka kalah. Satu tangan hitam mencengkram kaki Andi, menariknya lebih dekat. Yusuf mencoba melempar kursi ke arah sosok Bu Nani, tapi kursi itu justru berhenti di tengah udara, lalu jatuh tanpa efek apapun. Bu Nani, maafkan kami nggak tahu. Kami kira cerita tuh hanya bohongan, dan kami memanggil-manggil nama ibu di sumur tua itu. Ishak Yusuf. Bu Nani tersenyum miring. Sudah terlambat. Seketika itu juga lampu neon menyala penuh. Lorong puskesmas terang. Namun semua berubah. Tak ada lagi pintu keluar, tak ada jendela. Semua dinding kini seperti tembok tanah, lembab dan dipenuhi akar menjulur. Dan lebih parah lagi, jasad Pak Hasan hilang. Mira membuka matanya dan langsung menjerit histeris melihat sekeliling yang berubah jadi seperti liang kubur raksasa. Mira berteriak, "Aku nggak mau mati di sini." Tapi jalan keluar sudah tertutup rapat. Pintu otopsi menutup sendiri dan menghilang, menyatu jadi dinding tanah. Bu Nani kini mendekat, satu persatu menyentuh kepala mereka dengan tangan dingin pucatnya. Begitu disentuh, pandangan mereka buram, seolah direnggut dari kenyataan. Satu suara menggema memenuhi ruangan. Sekarang, puskesmas ini punya penghuni baru.